Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka Rabbi wa ashkuruk. Ahmaduka hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atimma alayya wa alayna jami'an ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas was-sidqa fil qawli wal 'amali. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwata illa billah. Kembali jemaah sekalian, kita bersama-sama merenungi, mengkaji bersama tentang tazkiyatun nafas. Satu kajian yang menitik beratkan bagaimana kita mengelola hati, bagaimana kita merawat hati. Segumpal darah atau segumpal daging yang ada pada masing-masing kita dalam tubuh ini, yang kemudian daging ini, gumpalan ini yang menentukan baik dan tidaknya kita sebagai manusia. Kalau tidak terlalu ekstrim, saya mengatakan surga dan nerakanya manusia sangat bergantung bagaimana kita mengelola hati ini. Nu'man bin Bashir menyampaikan hadis Nabi, hadis muttafaqun alaih, dalam hadis yang sangat panjang kemudian diakhiri sama Nabi, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Sadarilah, ketahuilah, kata Nabi, ala, bahwa setiap tubuh manusia ini mudghah, ada segumpal darah, segumpal daging. Apabila baik gumpalan ini, mudghah ini, maka seluruh anggota tubuh kita akan baik. Ini tangan yang kita miliki akan kita gerakkan pada sesuatu yang baik, akan menyentuh pada sesuatu yang baik, akan menandatangani sesuatu yang memang perlu ditandatangani. Kaki yang kita punya, kalau sudah gumpalan ini baik, pasti melangkah ke tempat-tempat yang baik, digerakkan ke arah yang baik. Mulut, di mana kita bisa berbicara, di mana kita juga bisa makan, insya Allah
Kalau sudah gumpalan ini baik, kita akan berbicara dengan pembicaraan yang baik dan makan dengan makanan yang baik pula, yang halalan thayyibah. Mata yang setiap saat kita memandang, kita melihat, insya Allah penglihatan dan pandangan kita sesuatu yang diridhai oleh Allah untuk kita lihat. Telinga, kedua telinga kita ini yang setiap saat kita sering mendengarkan omongan, celotehan, pembicaraan, pasti yang kita dengar adalah sesuatu pula yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi na'udzubillah, summa na'udzubillah, apabila gumpalan ini bermasalah, rusak, fasadal jasadu kullu, maka seluruh anggota tubuh kita pun juga akan rusak. Tangan, kaki, mulut, mata, telinga, bahkan otak kita, cara berpikir kita semuanya akan jadi rusak semua jamaah sekalian. Ini penentunya satu, kata Nabi. Ala wahyal qalbu, itulah hati. Saya sudah bicara panjang lebar bagaimana komentar Al-Quran atau bahasa Nabi akan macam-macam hati. Ada qalbun salim, ada qalbun mayyit, ada qalbun marid. Ada hati yang selamat, insyaallah hati kita pagi ini, karena mata kita, pendengaran kita, pikiran kita, semuanya ini dalam ridhonya Allah pagi ini Pak, saat ini sampai selesai pengajian ini insyaallah. Ini namanya qalbun salim. Insyaallah hati yang seperti ini yang bisa menyelamatkan jenengan semua, kita semua, untuk bisa berjumpa dengan Allah, masuk surganya Allah. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang dia nanti datang menemui Allah setelah tidak berfungsi lagi harta dan anak yang kita bangga-banggakan ini. Itulah manusia yang hatinya salim, yang tunduk kepada aturan Allah. Hati yang salim, hati yang di atas sunnah Rasulullah. Hati yang salim itulah hati yang tidak ada gesekan di antara kita, bersaudara karena Allah, saling mencinta karena Allah. Bahkan mungkin juga murka di antara kita, marah di antara kita juga marah dan murka karena Allah. Ridhonya kita satu sama lain, ridho karena Allah. Ini hati yang salim. Mudah-mudahan kita masuk di sini semua insyaallah jamaah sekalian. Yang kedua kebalikannya adalah qalbun mayyit, hati yang mati. Inilah qulubul kuffar, qulubul musyrikin, qulubul munafiqin. Inilah hati yang dimiliki oleh orang-orang kafir, hati yang dimiliki oleh orang-orang musyrik, ahli syirik, hati yang dimiliki oleh orang-orang munafikin, orang-orang munafik. Bukan hati kita semua insyaallah, dan mudah-mudahan kita dijauhkan. Dan memang hati ini, kalau dalam bahasa Al-Quran, khatamallahu ala qulubihim, Allah sudah mengunci hati mereka. Innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Mereka tidak buta mata, tapi yang buta itu, maksudnya yang mati betul itu, sudah tidak bisa lagi melihat kebenaran dalam hidup ini. Butanya hati. Mudah-mudahan kita juga dijauhkan dari hati yang satu ini. Nah, jamaah sekalian, dan ini menjadi pembahasan kita. Di antara hidup dan mati ini ada yang namanya hati yang tengah-tengah,
Jujur kita harus mengakui semua inilah yang paling banyak menimpa kepada kita. Qalbun maridun, yaitu hati yang sakit. Sakit tentu juga disesuaikan dengan porsinya masing-masing. Ada yang sakitnya sakit ringan, ada yang sakitnya sakit menengah, ada pula yang sakitnya sakit serius, kronis. Ibarat fisik, ma'asyal muslimin. Fisik, antum semua paham, ada yang cuma flu. Kalau flu, antum bawa istirahat yang banyak, makan yang banyak, ya, minum vitamin, insya Allah sehari 2 hari selesai. Sakit gigi ringan ini jamaah sekalian. Antum datang ke dokter gigi, dibersihkan, ditempel atau dicabut, sangat ringan. Tapi yang repot kalau ibarat fisik ini yang sakit jantung atau livernya bermasalah, ususnya bermasalah, ginjalnya bermasalah, apalagi 4-empatnya ini Pak, rusak semua. Ini tidak bisa sampai istirahat saja, perlu penanganan khusus. Mungkin opnamenya sampai berbulan-bulan dan bertahun-tahun terkadang penanganannya. Karena sudah kronis. Hati pun juga seperti itu. Ada yang hati sakit-sakit ringan. Dan ini menimpa kepada kita semua jamaah sekalian, termasuk yang berbicara. Kesalahan dalam komunikasi, pandangan-pandangan mata yang nakal, telinga yang suka mendengarkan omongan-omongan tidak bermanfaat. Insya Allah sambian salat seperti ini selesai. Saya jadi teringat betul dengan bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams wal jumu'ah ila al-jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun fima bainahun. Salat 5 waktu, InsyaAllah kalau sampean tadi malam isyaknya tepat waktu, di rumah Allah seperti ini, kemudian subuh seperti ini pula sampean, andai kata ada dosa antara isyak dan subuh, otomatis dosa sampean akan diampuni oleh Allah. Aqimis salah tarafayil laili ila akhir ayat, itu panjang sekali. Dirikan salat di sepanjang malam itu dan di sepanjang siang itu. Ya, innal hasanata tudhibnas sayyiat atau yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan itu, amal saleh yang kita lakukan itu bisa menghapus dosa-dosa kecil kita itu. Nah, jamaah sekalian, yang repot kalau kemudian dosa-dosa besar. Saya juga sudah menyampaikan di pertemuan, dan ini pertemuan ketiga atau keempat saya. Di antara sesungguhnya semua dosa, semua maksiat itu akan membuat sakitnya hati, akan membuat hati kita jadi sakit. Cuma di antara sekian banyak penyakit itu, ada yang penyakit kemudian meracuni hati kita. Dan inilah kemudian tema yang diangkat, racun-racun hati itu. Saya sudah membahas, saya kurang tahu apakah semuanya sudah kita bahas semuanya atau cuma baru-baru 3. Mungkin saya mengulang sedikit di sini. Apa 4 racun hati itu? Para ulama mencatatnya ada 4 jamaah sekalian. Ini yang paling banyak menimpa dalam keseharian kita. Nah, memang mereka ulama tazkiyah ini, ulama qulub ini nulisnya itu Pak berangkat dari pengalaman hidup. Dan semua kita merasakan ini tanpa kita rasakan, dan setiap hari racun ini siap membentur hati kita, merusak hati kita. Apa itu? Yang pertama, fudulul kalam atau kasratul kalam, banyak bicara, banyak ngoceh, suka cangkruan, obrolan, omongan yang tidak ada manfaatnya.
Ini racun hati pertama dan diletakkan di posisi pertama oleh ulama-ulama salaf kita, ulama tazkiyah ini. Karena kita manusia suka berbicara. Manusia ini diberi oleh Allah karunia lisan untuk berbicara. Dan menariknya memang perintah untuk berbicara dalam Al-Quran itu, kalau sampean lihat itu bisa dihitung dengan jari kita, Pak. Tidak nyampe 5 ayat. Perintah Allah menyuruh kita untuk berbicara, tidak nyampe 5. Itu pun dibingkai dengan bingkai apa? Amal saleh. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihah. Tidak ada ungkapan yang paling baik, ungkapan kata-kata yang paling baik daripada kata-kata da'a ilallah, mengajak ke jalan Allah, berdakwah ke jalan Allah. Jadi insya Allah kalau pembicaraan jenengan semua ini akan punya nilai ahsan yang lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala, jadikan Pak format pembicaraan kita format dakwah, da'a ilallah. Itu pun diikat oleh Allah juga, Pak. Wa amila salihah. Tidak hanya diungkapkan, didakwahkan, tapi juga beramal saleh. Banyak sekarang orang, Pak, memberikan nasihat. Banyak saat ini orang piawai dalam merangkai kata-kata, berdakwah dan mampu menyihir orang, tapi nanti di lapangan sikapnya, perbuatannya menyelisihi apa yang dia bicarakan. Muamalahnya jauh dari nilai-nilai yang dia sampaikan. Na'udzubillah. Mudah-mudahan semua asatidzah yang ada di Al-Irsyad ini ada perimbangan, Pak, antara omongan dan perbuatan. Da'a ilallah wa amila salihah. Masya Allah. Da'a ilallah wa amila salihah. Walaupun lanjutannya wa qala innani minal muslimin, dan dia selalu mengatakan pula, aku ini orang Islam. Aku diikat dengan aturan-aturan agama. Dia proklamirkan dirinya, jamaah sekalian. Omongan seperti itu yang tidak punya delik hukum di mata Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah juga mengatakan, a'udzubillahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim, ma yalfidhu apa? Min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Tidak keluar lafaz dari ucapan yang kita ucapkan ini. Ma yalfidhu min qaulin, tidak keluar lafaz ucapan ini dari ungkapan kita ini, kecuali semua pembicaraan kita ini ladaihi raqibun atidun, ada malaikat raqib dan malaikat atid yang akan mencatat semua omongan kita. Saya, Pak, bicara dari tadi, jemaah sekalian, sampai sekarang ini semuanya dicatat oleh malaikat, jemaah sekalian. Terus gimana omongan yang bujuan, Pak? Lalu bagaimana omongan yang porno, yang kotor? Lalu bagaimana omongan yang fitnah? Lalu bagaimana omongan yang mengadu domba? Lalu bagaimana omongan yang hoax? Lalu bagaimana pula omongan-omongan kita yang menggunjing orang? Hati-hati, ma'asyal muslimin. Ini yang ngotori hati. Omongan itu ada 2 ya. Lafzan wa kitabatan. Ya. Omongan yang apa? Yang keluar dari lafaz, atau juga omongan ungkapan hati tapi tertulis, jemaah sekalian, dan disebar. Nanti saya dalam ini jadi rame lagi, Pak, ya. Acara Ustadz Adi Hidayat kemarin soalnya rame masalahnya, jemaah sekalian, gitu. Dan jadi pembicaraan dari cangkruan ke cangkruan. Terus tidak melihat, Pak, esensi dakwah yang dia sampaikan. Terus bagaimana umat bisa berkumpul sedemikian rupa? Ada respon terhadap kebenaran ini. Dan al-haq itu, Pak, tidak bisa ditutupi. Karena mustahil umatku ini bergerombol
untuk sepakat pada kemungkaran mustahil, Pak. Wa antum syuhada Allahi fil ard. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi ini. Mudah-mudahan sudah selesai, Pak, tidak ada lagi. Biasalah, Pak. Kita ini ramenya sepekan saja, setelah itu lupa-lupa sendiri. Tapi terbuang, Pak, potensi kita. Seharusnya kita mengapresiasi terhadap takmir ini yang sudah susah payah. Saya paham betul. Karena saya juga orang al-irsyad di sini, jamaah sekalian. Saya juga di yayasan di masjid ini, di lembaga ini. Saya paham betul bagaimana rapatnya mereka, koordinasi mereka. Capek. Dan mereka tanpa pamrih, wala nuzakki 'alallahi ahada. Pujian milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya harus mengungkapkan kata-kata ini. Karena man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Kalau orang tidak bersyukur kepada sesama manusia, dia tidak mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Unik ini, Pak. Monggo evaluasi bab-bab seperti ini, jaga mulut kita, Pak. Setiap kata, setiap ungkapan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Racun itu, Pak. Saya kok tidak yakin orang-orang seperti itu bisa khusyuk dalam salatnya. Saya kok tidak yakin orang-orang seperti itu akan nikmat, bisa istiqomah baca Quran. Karena Quran ini, Pak, tidak akan bisa menyambung kepada hati yang bermasalah. Quran ini, salat ini, ibadah ini akan nyambung kepada Allah di saat hati kita bersih. Salah satu bersihnya hati, sampean bisa mengendalikan mulut kita ini. Muslim yang baik, Pak, setiap dia berbicara selalu bertanya, pembicaraan saya ini ada manfaatnya tidak? Ada dampak positifnya tidak? Ada kontribusi dakwahnya tidak? Tidak hanya itu, Pak. Mampu nggak saya amalkan dari apa yang saya bicarakan ini? Itu karakter seorang muslim yang hatinya bersih. Seperti itu. Fudulul kalam. Ya, saya belum bicara, Pak. Pembicaraan di tengah keluarga kita. Nanti silakan saya undang, saya punya pengajian nanti di masjid saya buat kaum bapak di atas, tapi Pak ya, karena ini acaranya ibu-ibu yang paling banyak. Tapi Bapak, karena saya bilang kalau ini nggak ada bapaknya, nggak hadir, nggak pas. Saya akan bicara nanti jam 9, romantisme ala Rasulillah dalam menata kehidupan rumah tangganya, bagaimana komunikasi yang dibangun Rasulullah kepada istri-istrinya. Aduh, luar biasa ini kalau kita gali, jamaah sekalian. Indahnya komunikasi Nabi, pembicaraan Nabi. Ya. Menyentuhnya bahasa Nabi dalam kondisi marah kepada istrinya. Juga kepada para sahabat-sahabatnya. Tenang, yang keluar kata-kata yang menyentuh. Kenapa? Itulah kecerdasan kita. Orang cerdas itu, Pak, setiap dia berbicara, berpikir. Tidak asal keluar dari mulutnya, jamaah sekalian. Sebab kalau salah, racun, Pak, yang ada dalam hati kita. Ya. Tidak usah jauh-jauh lah, Pak. Kalau tadi malam sampai sebelum tidur, ngomong aja dengan istri, Pak, membicarakan aib ipar. Ya. Membicarakan aib siapa? Aib tetangga. Walaupun dengan istri, Pak. Tapi kita ribah di atas tempat tidur, jamaah sekalian. Saya kok tidak yakin sampai salat malamnya bisa khusyuk. Karena hati kita masalah. Dan setan masuk, Pak, di bab yang seperti itu. Hati-hati. Oke, ini sudah saya bahas panjang lebar, sekedar saya menyambungkan, Pak, dengan apa yang saya bahas secara keseluruhan ini. Yang kedua adalah baru kemudian fudulun nazar, mengumbar pandangan mata. Biasanya kalau kaum laki-laki ini paling tidak tahan melihat siapa? Lawan jenis wanita. Oh, ini fitnah sepanjang kehidupan kita, Pak. Dan nikmat semuanya, ya, akhi. Kata Ustaz siapa itu? Barang bagus, Pak, ya. Memang bagus betulan. Wanita ini mudah-mudahan difahami oleh ibu-ibu di belakang ini. Wanita ini, Pak, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki
enak dipandang. Karena fitrah manusia, kecenderungan manusia di situ. Makanya bahasa Allah, wa qul lil mu'minin, mukminin. Katakan bagi orang yang merasa beriman, Allah mengakui loh keimanan kita. Godaan iman terbesar itu apa? Yaghuddu min absarihim. Hendaklah mereka mampu menjaga pandangan matanya. Aduh. Allahu Akbar. Allah Karim, Pak, ya Allah Karim, Allah Karim. Memang gampang-gampang susah ini, Pak. Gampang susah. Gampang susah. Kalau pas iman lagi muncul, Pak, bayangkan bidadari saja, Pak. Hah? Apalagi yang bujang-bujang ini, imam kita bujang ini, Pak. Waduh. Zawaj ya akhi. Ya. Mana bantum? Oh ini. Ya Allah ya Ami. Tak bisa. Tak sempurna manasik haji, orang sedang haji ketika dia melaksanakan haji dalam kondisi bujang kata. Nikah baru sempurna ya. Sempurna betul itu orang kalau sudah haji, umrah dalam kondisi sudah berkeluarga itu. Ya. Orang kalau sudah berkeluarga jamaah sekalian, itu separuh agamanya langsung sempurna, Pak. Terjadi lompatan yang luar biasa dalam kehidupan seorang manusia, Pak. Begitu nikah langsung 50% agamanya sempurna. Masya Allah. Lompatannya luar biasa ya. Pada setiap muslim itu. Begitu berkeluarga langsung naik 50%. Separuh agama saya sempurna itu. Kalau belum nikah nggak jelas. Apakah 25%? Ya betul lah. Apakah saya nyemangati saja, saya paling hobi nyemangati yang bujang-bujang. Apakah 49,9% tidak jelas. Tapi kalau sudah nikah ya akhi, separuh. Saparo kata orang Madura, Pak. Saparo sempurna. Tinggal separuh berikutnya, Pak, kalau bergandengan tangan dengan ibunya anak lebih sempurna lagi ya akhi. Dan orang kalau sudah nikah itu 24 jam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal sampean bisa menata hati. Ya gimana ya, antum keluar ngelihat lawan jenis tidak kuat, pulang ke rumah. Ada sesuatu yang kita dapati pula. Sama kata Nabi, temui keluargamu itu. Loh betul, Pak. Makanya kalau sampean cocok di luar, jangan kemudian terus keluar lagi. Terus jadi tempat, jangan. Begitu tidak kuat di luar, pulang ke rumah. Walaupun pulang ke rumah, Pak, tidak harus kemudian berbicara masalah itu ya. Ngelihat ketulusan istri, ngelihat anak cucu, langsung teredam itu jemaah. Saya merasa, sekarang saya punya cucu jemaah kan itu. Waduh, hilang. Sumpek, libido lagi naik, Pak. Terus ngelihat cucu, selesai, Pak. Ngelihat anak, turun. Karena kita punya perasaan bagaimana kalau apa yang saya lihat ini dipantau oleh anak saya gitu. Ada iman muncul. Inilah nikmatnya pernikahan. Sehingga kita tidak terjebak dengan racun yang kedua ini, Pak. Pandangan mata. Ya, fudulul an-nazar, mengumbar pandangan mata. Dan emang ini penyakit sepanjang kehidupan kita. Kita diberi oleh Allah mata, Pak, masalahnya. Dan inilah letak perjuangan kita setiap saat. Ini pandangan mata kadang-kadang sudah kemana-mana ada, Pak. Sampean tidak usah nyari kemana-mana, di kantong sampean ada suka-suka. HP ya. Waduh, HP ini macam-macam. Saya buka Quran, saya kemarin duduk sama siapa ya, buka Quran lagi ngaji, tak tahu, Pak, tiba-tiba ada iklan gitu. Saya punya Quran langsung nyambung dengan King Saud University yang bagus itu, Pak, bisa mencari ayat, bisa mencari tafsir, semua kitab ada, kemudian tulisannya bisa dirubah, kemudian asbabun nuzul, macam-macam. Itu Quran itu Masya Allah. Cuma karena live langsung, Pak, harus nyambung, itu tiba-tiba ada iklannya dari Indonesia, Pak. Ini apa ya akhirnya bilang nggak nyambung. Oh, Harim Jamil ya akhir. Lah ya apa? Dalam kondisi baca Quran lewat, Pak. Nggak nyambung, saya tidak nyambung. Ya apa ini? Nah itu memang Ustaz, iklan kata dia. Ya tidak seronok, Pak. Cuma kan pas lagi asik-asiknya baca Quran terus lewat, Pak. Apa enggak? Dredeg juga ya, Pak. Dredeg, Pak. Ya langsung kita
kita anukan. Muncul lagi Pak, walaupun nanti munculnya apa startup itu apa yang sewa-sewa mobil itu apa namanya? Nanti saya bicara begini sini Pak, ini live soalnya Pak, nggak boleh ya. Macam-macam. Ini ujian buat kita ya akhir karim. Dan di akhir zaman seperti ini Pak, itu Nabi sudah terang-terangan menyampaikan kepada kita. Puncaknya nanti para wanita, para ibu-ibu kita ini, bukan ibu-ibu kita ya, para lawan jenis ini sudah nggak punya malu. Raf'ul haya fin nisa atau indan nisa, dicabutnya rasa malu di kalangan para wanita. Berpakaian tapi tidak seperti berpakaian. Kalau daerah Ampel Pak masih aman-aman Pak ya, masih aman-aman. Saya kemarin ke Besuki Pak, mampir di Python, istirahat, ngopi sama ibunya anak-anak, sama driver saya gitu. Insya Allah enak emang situ Pak, kopinya macam-macam sekarang gitu. Turun turis dari Italia, dari mana? Allahu Akbar, dia bilang. Bisa nggak kita kemudian memalingkan mata? Tak gampang ini ya akhi. Illa man rahima rabbuna, kecuali Allah ngasih rahmat sama kita itu. Tolong ibu-ibu, bapak punya amanah semua loh Pak ya. Hati-hati, yang terutama yang punya anak gadis. Halo, yang punya anak gadis, apakah itu sudah di SMP, apalagi SMA, apalagi juga di perguruan tinggi, lihat tampilan kesehariannya, hati-hati, cara berpakaiannya. Orang tua yang baik Pak, dikawal anak gadisnya itu, tidak dilepas begitu saja, ya, diantar ke sekolahnya. Muncul bukan kecurigaan ya, kewaspadaan setiap saat kepada anak gadis kita, di atas anak laki-laki. Memang jemaah sekalian, memang anak perempuan ini secara khusus terlalu banyak dalam kajian-kajian tazkiyah diangkat. Nanti mungkin setelah selesai kajian ini saya akan mengangkat tema-tema kajian-kajian tematik dalam tazkiyah ini. Salah satunya berbicara masalah al-auladu wal banat, bagaimana mensikapi anak laki-laki dan anak perempuan, dan apa kaitannya dengan masalah hati kita. Ini luar biasa jemaah sekalian. Oke, hati-hati pandangan mata. Ini sudah saya bahas pula. Yang ketiga adalah fudulut ta'am, berlebihan dalam mengkonsumsi makanan. Urusan yukul Pak, yukul ya. Ma'am. Kalau nggak kenal yukul, ma'am. Seorang muslim dalam urusan makan, memakan, minum, meminum, ini punya aturan. Nggak asal makan kita ini, ma'asyal muslimin. Yang pertama, selalu saya katakan batasan minimalnya itu harus jelas halal haramnya dan baik tidaknya. Itu minimalisnya Pak. Halal haramnya jelas dan baik tidaknya juga harus jelas. Tapi buat kita ada tambahan lagi, wala tusrifu. Jangan melampaui batas. Apalagi sampai berebut, ngambil haknya orang. Ya, asyab al-mufrid, sampai kenyangnya berlebihan, ya, makan terus. Dia salat Pak, dia 5 waktu di masjid, tapi Allah tidak akan memberikan ketenangan bagi orang yang berlebihan dalam urusan makan ini. Kata Nabi, tidak ada bejana yang paling buruk di mata Allah, yang paling dibenci di mata Allah dan di mata Rasulullah daripada perut, bejana perut ini Pak, tempat perut kita yang diisi sangat ya, berlebihan, kenyangnya berlebihan, ya, yang dikenyangkan dari sesuatu yang halal, apalagi yang syubhat dan haram. Selesai sudah ini jemaah sekalian. Muslim yang bertazkiyah, muslim yang selalu menata hatinya pingin baik, ada kehati-hatian dalam urusan halal haram ini jemaah sekalian. Kita umat yang bukan menghalalkan segala cara, umat yang ada kehati-hatian, dan memang tarikan nafsu ini luar biasa Pak, luar biasa ya. Untuk
mencoba sesuatu yang dilarang oleh Allah dengan sesuatu yang sudah jelas halal, Pak, beda tarikannya. Dan kemasannya orang-orang kafir ini jemaah sekalian untuk meninabobukan kita luar biasa. Makanya saya juga tidak kaget, Pak, ini kafe-kafe bermunculan, resto-resto bermuncul. Itu bukan muncul dengan sendirinya, ini ada rekayasa, ada desain yang cukup kuat, Pak, yang cukup jelas. Karena mereka juga memahami rusaknya umat ini di saat mereka sudah masuk di bab yang menyebut ini, Pak. Food, makanan ini dikelola sedemikian rupa. Masuk sampean di satu resto-resto yang ada. Sehingga nggak suka, Pak, resto yang ada di rumah kita sendiri jemaah sekalian. Buatan istri yang sudah jelas halalnya, buah hasil tangan dia, tidak nikmat, Pak. Tapi lebih nikmat makan di luar jemaah sekalian. Dan di luar kita sampean bisa ngumpul, laki, perempuan, ngumpul semua, ikhtilat. Lewat makanan, lewat pandangan mata juga. Ditambah lagi duitnya, duit syubhat dan haram. Sempurna sudah, Pak, untuk merusak dan meracuni hati kita. Nah, yang terakhir kemarin kita bahas, saya nggak tahu apakah ini sudah diangkat atau belum, adalah fudulul mukhalatah, yaitu salah dalam memilih pertemanan, perkawanan. Saya nggak tahu Ustaz Ahmad Purwanto, belum dibahas ini ya, perkawanan belum ya? Ini sudah jam 5 ya, akhi. Sudah masuk syuruk ya. Kesimpulannya beginilah. Kadang, Pak, alhamdulillah ya, kita sudah menjaga mulut. Kita juga sudah bisa menjaga pandangan mata. Kita juga sudah bisa menjaga urusan apa? Urusan makan dan minum. Tapi ada satu ya, akhi, urusan persahabatan ini, perkawanan ini. Sahabat itu ada dua. Ada sahabat yang 24 jam mendampingi kita. Kalau bahasa tazkiyah itu sahabat abadi. Siapa itu? Istri, Pak. Kalau ibu-ibu di belakang, siapa itu? Ya, suami. Ya. Ini kadang-kadang banyak, Pak, kita rusak karena pengaruh siapa? Pengaruh siapa? Pengaruh istri. Begitupun sebaliknya. Istri yang tadinya salehah bisa rusak karena pengaruh suaminya. Makanya antum harus pandai-pandai mengevaluasi, Pak. Harus ritmenya sama itu suami istri. So, karakternya nanti ya, Pak, sekalian, as-salihatu lis-salihat, as-salihina lis-salihat, at-tayyibina lit-tayyibat. Itu laki-laki yang baik nyambung dengan perempuan yang baik, nyambung jemaah sekalian. So, kalau tidak, Pak, satu yang dikalahkan, tarikannya mana yang lebih kuat? Ya, ayo yang hadir di sini posisikan jenengan menjadi laki-laki yang apa? Yang qawwam, ya, untuk mewarnai istri kita, Pak, yang mendampingi kita. Sekarang banyak di antara kita tidak merasa, Pak. Bisa ke masjid, ibu pulang ke rumah sumpek. Banyak ini. Atau jangan-jangan ke masjidnya karena sudah sumpek di rumah jemaah sekalian. Ya baguslah ke masjid ya. Tapi balik lagi ke rumah sumpek lagi. Karena istrinya tidak satu bahasa dengan suaminya. Nah, saya ngomong begini bukan kemudian wah, aduh, salah saya punya istri nih, Ustaz. Kalau gitu kawin lagi gitu. Ya enggak. Ayo, Pak, yang sudah ada jadikan peluang beramal saleh bagi kita. Kawal kebaikan istri kita di jemaah sekalian, rawat bersama-sama. Sadarkan, Pak. Saya kok tidak yakin kalau satu rumah, Pak, misinya beda, visinya beda, ritme ibadahnya juga beda. Tapi kalau antum sama-sama di rumah, setiap hari punya target, Pak. Sama-sama menghafal Quran, sama-sama tiap hari punya target 1 juz, beda ya, seimbang itu, Pak. Nyambung, bicara itu nyambung, satu perasaan, Pak. Allahu Akbar. Satu perasaan betul, tahajudnya bareng-bareng juga gitu, enak. Tapi yang satu tahajud, yang satu ngorok, tidak nyambung, Pak. Betul itu. Yang satu salat tepat waktu, yang satunya duhurnya 2:30 atau 2:15. Maghribnya jelang isya gitu. Subuhnya 5:30. Tidak nyambung, Pak. Walaupun sampai bisa ke masjid seperti ini, tapi di rumah sampai bermasalah, istri masih belum bangun, tak connect, Pak. Tak connect. Hati yang baik nyambung dua-duanya. Ini pertemanan punya pengaruh yang luar biasa.
Nah, minimal nanti sampean punya mantu ya. Ini masih banyak Pak calon-calon mantu seperti ini jamaah sekalian ya. Seharusnya direbut Pak. Direbut. Orang-orang macam Abdullah ini harus direbut ya. Sayang saya tidak punya anak perempuan ya. Anak kalau punya perempuan, anak ngomong sampai punya abah langsung. Wallahi ya. Tidak basa-basi saya. Loh ya apa ini sudah instan Pak. Hafal Quran. Hah? Dan banyak teman-teman beliau yang seperti ini jamaah sekalian. Kalau urusan rezeki di Lauhil Mahfuz sudah ada semua ya akhi. Oh percaya sama saya. Bukan percaya sama saya Pak, percaya sama Allah Subhanahu wa taala ya. Selesai sudah ya akhi. Kalau rezeki ini Pak sudah ada takarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Udahlah. Ya. Nah, ayo Pak yang punya mantu, yang calon punya mantu selektif. Jangan sampai nanti ada orang asing masuk ke rumah kita mengganggu Pak suasana ruhi kita, suasana hati kita. Tadinya sebelum kita punya mantu enak, begitu punya mantu, mantunya liar Pak. Ikut juga liar Pak. Betul itu. Tapi betapa banyak Pak rumah yang biasa-biasa saja begitu dapat mantu yang saleh, jadi saleh semuanya ya akhi. Masya Allah, Allahu Akbar. Senangnya. Mudah-mudahan mantu semuanya, mantu sampean semua mantu yang saleh-salehah semua ya insyaallah Pak ya. Beda ya akhi. Kalau lihat mantu Pak, buka Quran. Aduh, assalamualaikum, waalaikumsalam bi. Aduh, adem ya akhi. Sedang baca Quran. Allahu Akbar. Sama anak kita sendiri baca Quran. Allahu Akbar. Di rumah nutup aurat terus gitu. Kecuali tidak ada iparnya dibuka. Tapi dalam batas-batas kewajaran. Beda ya akhi. Rumah itu ada ketentraman, Mbak, ada kedamaian. Hati jadi sejuk. Bertazkiyah betul Pak. Tazkiyah yang aplikatif lewat pergaulan ini masyaallah muslimin. Termasuk juga nanti hati-hati pergaulan sampean di lapangan yang dinamakan dengan teman yang tempo-tempo yang saat-saat tertentu berkumpul kayak macam sekarang Pak. Ya. Ayolah kita jadi besanan satu sama lain ya. Kan sudah saling kenal Pak ya. Terbuka, open. Dulu para sahabat begitu ya. Pernah dengar kisah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika Hafsah menjanda. Ini Pak indahnya pertemanan Pak. Indahnya tidak ada basa-basi. Tidak ada basa-basi Pak. Umar bingung. Hafsah tidak terlalu tua Pak. Umurnya masih likuran. Menjanda. Ya apa ini? Pada siapa ini? Dia langsung mendatangi Sayyidina Abu Bakar jemaah sekalian. Karena dianggap teman yang paling bisa diajak apa? Diajak ngobrol Pak. Ya Abu Bakar, kau tahu kan anakku Hafsah menjanda. Saya melihat tidak ada laki-laki yang pas untuk mendampingi dia kecuali engkau. Kawini dong. Wah enak ini Pak. Enak ini Pak. Kawini dong. Abu Bakar diam. Tidak jawab merah. Tidak menjawab hitam, tidak menjawab putih dia. Ya apa ini? Satu sisi dikarunia kata Abu Bakar, tapi di sisi yang lain ada bab yang dia tidak bisa membuka rahasia ini jemaah sekalian. Kenapa? Bingung Umar Pak. Tidak cantik tah anakku. Engkau tahu bagaimana anakku ini? Kenapa kau tolak? Udah Pak. Setelah itu tidak kuat lagi dia menemui Utsman. Sayyidina Utsman. Ini Pak orang tua yang bijak. Orang tua yang punya tanggung jawab. Ditawarkan anaknya kepada Sayyidina Utsman. Mungkin Utsman berkehendak untuk bisa menikahi siapa? Putrinya Hafsah. Dia kata dia, aku masih belum punya niat, kata Utsman. Aku masih belum punya niat. Ya. Masih belum ada apa? Ada hajat untuk nambah lagi, kata dia. Kenapa? Marah Pak. Akhirnya tidak kuat Sayyidina Umar lapor sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lapor pada manusia paling mulianya manusia di dunia ini gitu. Allahu Akbar. Lihatlah kitab dalam kita ini banyak Pak kisah. Di Riyadhus Shalihin juga diangkat kisah ini ma'asyal muslimin. Nabi tersenyum jamaah sekalian. Kenapa? Gitu.
Iya, kurang apa anakku? Aku tawarkan pada Abu Bakar. Karena aku tahu ya Rasulullah, Abu Bakar orang baik ini. Dia diam, tidak jawab. Jelek teh anakku. Gitu. Umar Pak, saya tawarkan pula pada Utsman juga nolak ya Rasul, tidak jawab juga. Kata Nabi, sudah sabar. Insya Allah anakmu akan mendapatkan laki-laki yang lebih mulia daripada dua orang ini. Gitu. Siapa itu ya? Sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahu Akbar. Fatazawwajahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aduh, dinikahi Nabi ya. Umar tidak histeri Pak, tidak melompat saja gitu. Senangnya ketika dalam kondisi meninggal itu baru datang dua orang ini Pak, Abu Bakar sama siapa? Sama Utsman ini. Ente tahu, andai kata wallahi, andai kata saya tidak dengar bahwa Nabi juga berhajat kepada putrimu, saya langsung minta padamu, tidak usah aku tawarkan lagi gitu. Ente Utsman juga mengatakan demikian ya Mas sekarang gitu. Tapi saya sudah melihat sinyal Nabi juga rupanya berkehendak kepada siapa? Kepada putrimu itu. Coba lihat para sahabat Pak, tidak nyerobot ya akhi. Kita kan kuat-kuatan nyerobot Pak, apalagi lebih fulus Pak, lebih waduh diserobot haknya orang ya Mas kalian. Akhirnya begitu dinikahin tidak barokah semua Pak. Adab itu dijaga semua Pak. Kenapa? Karena pergaulan di antara mereka nyambung, nilai agama dipegang oleh mereka, masyaallah muslimin. Nah, maksud saya ini bukan sesuatu yang aib Pak. Kalau sampean punya anak gadis, lihat Pak, mungkin tidak langsung ya lewat orang lain, itu boleh. Andai kata dia tidak mau Pak, sampean diam, sampean tidak perlu cerita. Itu anaknya ditawarkan sama anak saya, tidak boleh ngomong begitu ya Mas. Tidak boleh Pak, haram. Tutup rapat-rapat. Sampean harus berbangga. Alhamdulillah ini orang baik-baik orang ini. Karena cuma ini kan masalah hati Pak ya. Saya paham Pak, kita bukan sahabat masalahnya. Ya, kita bukan sahabat Pak. Anak sekarang sudah Masya Allah Pak, pergaulannya luar biasa gitu. Kita sudah melihat orang tuanya baik, anaknya juga baik. Kita taruhkan sama anak kita tidak nyambung Pak. Ya masa mau dipaksakan? Dan dia menawarkan ke kita, tolong Ustaz, tolong ya akhi, saya ingin besanan dengan antum. Saya juga senang, Bapak juga senang. Ya kan? Apalagi orang keluarga baik-baik. Mabsud juga Pak. Apa maksud ini? Hah? Amanlah secara keuangan. Masa kita mau nolak gitu? Anaknya Pak diem. Loh ya apa ya? Sampean tidak boleh ngomong pada siapapun pula. Ini aib Pak. Tutup rapat-rapat. Ya. Dan yang ditolak, yang punya anak gadis ditolak, tawarkan Pak, diam. Jodoh ini misteri dari Allah Subhanahu wa taala. Betul ya akhi, misteri betul Pak. Dan jangan dimasukkan dalam hati. Biasa saja. Hal-hal seperti itu. Sebagaimana Abu Bakar, Umar kepada siapa? Pada Abu Bakar. Asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrun lakum wa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Ya, Umar mengatakan, aduh, ya pokok ditolak dua manusia mulia kayak gini gitu. Ternyata Pak mendapatkan yang lebih mulia lagi. Siapa itu? Rasulullah. Nah, dalam urusan pergaulan seperti ini hati-hati jemaah sekalian ya. Ayo Pak, di antara kita sambungkan. Ya, saya berharap Pak, ini jemaah Masjid Al-Irsad punya komunitas ya. Punya komunitas sendiri, sambungkan satu sama lain. Daripada capek-capek Pak, nyari sampai ke Jakarta, sampai ke Bali gitu. Waduh, di sini banyak kok orang baik-baik. Ya tentu juga kita juga harus tahu diri jemaah sekalian ya. Harus siap-siap ada kata nanti kemudian anaknya kadang-kadang yang tidak connect. Sampai Allah connectkan semua. Insya Allah Pak, kalau niat kita semuanya sama-sama karena Allah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan pertemuan kita pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati kita semuanya hati yang salim, hati yang bersih, hati yang sahih, hati yang jauh dari kemunafikan, dari kemusyrikan dan kekufuran, hati yang dijauhkan dari maksiat kepada Allah, khususnya terhadap racun-racun 4 yang saya bahas di pertemuan-pertemuan ini. Mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba ya rabbal alamin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atika.
برحمتك يا أكرم الأكرمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya mohon maaf semuanya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.